Salam sejahtera pemirsa sekalian dimanapun Anda sekarang sedang berada. Selamat datang kembali di dalam acara Pendalaman Alkitab dengan judul Sekilas Tentang Allah Kita. Kita sudah tiba pada episode yang ketiga dengan judul pelajaran yaitu Allah sebagai penebus. Saudaraku sekalian, sudah hadir di studio bersama dengan kita hamba Tuhan, Pendeta David Panjaitan yang akan membantu kita semua menggali kebenaran Alkitab dari pelajaran kita saat ini. Shalom Pendeta Panjaitan. Shalom Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, saudara pemirsa, sebelum kita maju ke dalam pelajaran, kami ingin gunakan waktu sejenak untuk menyapa Anda pemirsa yang selalu setia menantikan acara ini dari minggu ke minggu. Kami ingin menyapa kepada saudara-saudara kami, yang pertama Bapak dan Ibu Daniel Saputra yang ada di Palembang, yang selalu menayangkan acara ini dalam Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat. Kami juga ingin menyapa Saudara Joko Santoso dari Bandung, yang juga menggunakan tayangan ini untuk kelas Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat. Dan juga dari luar negeri, kami ingin menyapa Saudara Michael Rotinsulu dari New Jersey, Amerika Serikat, Saudari Jackie Sihotang dari Loma Linda, dan teman-teman semua yang lain yang selalu menikmati firman Tuhan melalui tayangan-tayangan video pendalaman Alkitab ini. Teman-teman semua, baik yang ada di Manado, di Jakarta, di Papua, dan dimanapun, kami senang Anda selalu setia mengikuti pelajaran demi pelajaran. Baik saudaraku sekalian, judul kita kali ini, episode yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, Allah sebagai penebus. Nah, inti daripada pelajaran kita atau ayat inti, kita dapatkan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal 5 ayat 12. Di sana kita baca bersama ayatnya, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan sebagai pokok pikiran dalam pelajaran kali ini, Allah Tritunggal tidak hanya pencipta kita saja, tapi Dia juga adalah penebus kita. Nah, Pendeta Panjaitan, kita sudah pelajari dalam episode-episode sebelumnya bahwa Allah kita, Allah Tritunggal, Dia adalah pencipta kita. Dan Alkitab juga katakan bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Sekarang ini sudah dalam keadaan berdosa. Nah, masalahnya bagaimana sekarang keadaan manusia yang jatuh dalam dosa? Bagaimana pencipta itu, apa yang sekarang yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pencipta kita untuk menangani masalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Silakan. Baik, Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya ingin ulangi beberapa kali pernyataan saya di 2 episode yang lalu bahwa pada saat kita mempelajari pelajaran pendalaman Alkitab kita ini, yang pertama adalah kosongkan dulu pikiran kita. Setelah itu biarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan masuk ke dalam apa? Dalam pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kembali mengulangi satu kalimat di dalam pokok pikiran. Saya dikatakan, Allah Tritunggal tidak hanya pencipta kita saja. Dia juga penebus kita. Ini adalah satu hal yang sangat menarik, saudara-saudara. Sebelum membahas dari pelajaran yang akan kita pelajari, saya ingin membuka pikiran kita sedikit antara 3 kata yaitu dosa, hukum, dan berkat. Kita sama-sama tahu bahwa dosa itu di dalam buku Yohanes mengatakan pelanggaran terhadap firman apa? Firman Tuhan. Lalu yang berikutnya kata berkat dan kata kutuk. Sering orang berpikir, sering ya Saudara Bruce, sering orang berpikir bahwa berkat itu punya rekening banyak dan isinya. Ya, punya rekening banyak dan isinya. Lalu pada saat orang yang mungkin rekeningnya hanya 1, isinya tidak terlalu banyak, oh ini orang tidak diberkati. Ya, banyak orang berpikir seperti itu. Tetapi saya ingin
membuka pikiran kita dari Ulangan pasal 28 ayat yang pertama itu adalah berkat. Berkat artinya kita dihubungkan dengan Allah. Mungkin Saudara Bruce bisa bantu untuk membacanya. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Itu arti daripada berkat. Berkat itu adalah bahwa kita dihubungkan dengan Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Baik, terima kasih. Ada di sana, kalau kamu dengar baik-baik. Ya, kalau kamu dengar baik-baik. Saya kembali ingin ambil ilustrasi. Kalau hubungan saya dengan Bruce atau Bruce dengan saya baik, apa yang kita bicarakan enak gitu. Contohnya, pendeta kita buat begini, oke. Tapi kalau hubungan kita sudah tidak baik, apapun yang disampaikan tidak akan apa? Tidak akan enak kita untuk melakukannya. Lalu apa arti kutuk? Di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15. Mungkin Saudara Bruce bisa lanjutkan untuk membacanya. 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, tidak mendengarkan suara Tuhan. Oke, saya ingin rangkumkan. Allah adalah pencipta kita. Kita sama-sama yakin itu. Pada saat kita diciptakan, hubungan kita dengan Allah sangat baik. Buktinya apa? Di dalam Kejadian 1, 2, 3, apa yang Allah ciptakan di minggu atau pekan penciptaan itu dinikmati oleh Adam dan Hawa. Itulah dikatakan bahwa umat-umat diberkati oleh Allah. Tetapi sangat disayangkan bahwa Adam dan Hawa lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh setan yang masuk ke dalam ular, baru dikatakan terkutuk. Apa arti terkutuk? Terpisah dari Tuhan. Ya, terpisah dari Tuhan. Kenapa saya dikatakan terpisah dari Tuhan? Kalau kita terpisah dari sumber pencipta kita, apa saja bisa terjadi. Saya ambil satu contoh. Mungkin Saudara Bruce ingat dulu ada lagu zaman-zaman belum kita lahir, Wahai burung dalam sangkar. Ya, wahai burung dalam sangkar. Selama burung itu di dalam sangkar, tidak ada yang berani ganggu. Kenapa? Karena akan dilindungi oleh pemiliknya. Tetapi pada saat burung itu keluar dari sangkar, apa saja bisa terjadi. Bisa hilang, jatuh, bahkan sampai apa? Sampai kematian. Jadi, ini hal yang sangat menarik saya katakan. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, terkutuk, disinilah peran Yesus Kristus sebagai penebus. Kenapa saya kata sebagai penebus? Karena pada saat Adam menyerahkan dirinya kepada setan, berarti Adam dan Hawa itu adalah milik siapa? Setan. Nah, Yesus Kristus salah satu oknum dari ketritunggalan itu yang selalu diperbincangkan, yang selalu dibahas, bahkan diprotes kealahannya. Menebus umat manusia dari jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Dengan kata lain, siapa saja orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, mereka adalah orang-orang yang sudah diberkati. Dalam arti orang-orang yang sudah ditebus dan orang-orang yang sudah dipersatukan kembali dengan Allah melalui apa? Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang menerima Yesus Kristus adalah orang yang percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah satu-satunya jalan. Benar. Mereka yang tadinya terpisahkan dapat didekatkan kembali. Dipersatukan. Baik, di dalam pelajaran kita juga, di dalam Alkitab tentunya dikatakan bahwa tindakan Allah di dalam penebusan itu adalah suatu wujud kasih yang begitu besar. Kasih. Tapi Rasul Paulus di dalam buku Roma mengatakan bahwa Allah murka, ya, murka dalam satu konteks, yaitu dia sangat membenci. Apakah murka yang dimaksud Rasul Paulus ini satu kebencian kepada manusia atau kepada dosa itu sendiri? Nah, bagaimana juga hubungan di antara
murka Allah dan kasih Allah di dalam konteks penebusan tadi ini. Baik, terima kasih Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali ini. Dan saya perlu menyampaikan kalimat-kalimat dengan perlahan-lahan. Karena kalau salah menyampaikan tentu pemirsa akan salah mengerti. Tetapi sebelum ke sana saya ingin mengajak kita untuk membuka pelajaran hari Minggu. Ini hal yang menarik sekali saudara-saudara. Saya ingin bacakan di alinea yang kedua. Kristus mati bukan supaya Allah mengasihi kita. Nah, ini dia yang menarik. Kristus mati bukan supaya Allah mengasihi kita. Tidak. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah sendirilah sumber kasih itu, bukan hasil dari penebusan dosa. Nah, ini yang sulit diterima oleh akal dan pikiran manusia. Tetapi itulah faktanya, bahwa kematian Yesus itu bukan supaya Allah mengasihi kita, tapi karena memang Allah sudah mengasihi kita. Berbeda dengan faham agama-agama yang mungkin beredar di manapun sekarang berada. Oh, supaya jangan marah, Tuan Anu atau Dewa Anu saya kasih ini. Tidak. Allah yang kita punya adalah karena memang Dia sudah kasih dari awalnya, lalu mengorbankan siapa? Yesus Kristus. Baik, masuk kepada pertanyaan Saudara Bruce tadi. Di mana letak hubungan antara besarnya kasih Allah dengan besarnya murka Allah? Saya tahu Saudara Bruce punya anak 3. Ya, saya baru 1, Saudara Bruce. Bukan sudah 1, baru 1. Saya sudah 3. Sudah 3 ya, berarti tidak ada yang keempat. Saya berharap yang lain akan datang. Amin. Siapa saja di rumah tangga ada aturan main. Ya, salah satu contoh saya waktu anak-anak saya ingat, fit, pulang sekolah, ganti baju, makan, tidur siang. Tidur siang. Itu aturan main di mana? Di rumah. Di rumah. Ya, biasalah namanya anak-anak. Kebiasaan ini bukan berarti mengizinkan, dilanggar. Ya, dilanggar. Wah, saya punya mama luar biasa marahnya. Ya, sehingga pernah sekali waktu saya hujan-hujanan, jadi dipanggil oleh ibu saya dengan bapak saya, "Hah? Kamu sudah melanggar. Ayo cepat." Wah, saya memang betul-betul dimarahin. Tetapi ada hal yang menarik. Setelah saya dimarahi, lalu saya disuruh mandi air hangat, lalu dikasih makan. Disitulah letak keunikan Allah kita itu. Allah katakan, tadi dalam buku Ulangan pasal 28 itu, kalau kamu mengikuti kata-kataku, kamu akan mendapatkan ini. Tetapi ayat 15 mengatakan, kalau kamu tidak dapat, kamu akan mendapatkan ini. Itu jelas urutannya di sana. Tetapi hal yang menarik adalah, pada waktu Adam dan Hawa salah memilih, ini dia hal yang menarik Saudara Bruce, salah memilih, Allah begitu marah terhadap akibat dari pelanggarannya itu. Akibat daripada pelanggarannya itu. Salah satu contoh, saya tahu Saudara Bruce pernah ingatkan kepada anak-anak, jangan pegang knalpot. Ya, saya punya anak, di sininya pun ada bekas knalpot karena panas. Dia pegang, luka. Nah, pertanyaan saya adalah, kita marah kepada anak itu atau kepada perbuatannya? Kita marah kepada siapa? Perbuatannya. Tetapi pada waktu kita marah kepada perbuatannya, kita tidak biarkan anak itu begitu saja. Waktu peristiwa itu langsung saya gendong anak saya waktu masih umur 2 tahun. Saya bawa ke tempat yang lebih aman, lalu saya berikan pengobatan kepada anak-anak saya itu. Jadi kembali Saudara, pertanyaan tadi. Allah begitu marah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Begitu marah. Apa bukti marahnya? Dia katakan, upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa adalah apa? Maut. Dan ini yang sulit diterima oleh manusia. Akal pikiran manusia, seperti saya katakan tadi. Karena begitu besarnya juga kasih Allah, okelah, sayalah yang akan menjadi penebus itu. Ya, Yohanes 3 ayat 16, saya akan menjadi penebus itu. Dan uniknya, bukan mati
seperti zaman kita sekarang. Saya dengar di Jakarta ini ada pekuburan yang harganya sekian ratus juta. Satu pekuburan. Bukan. Tapi Yesus mati di atas kayu apa? Kayu salib. Jadi kembali saya ingin singkatkan saya punya keterangan. Allah memang begitu marah terhadap perbuatan dosa ini. Apa buktinya? Lihat akibat-akibatnya. Dan itu bukan Allah yang buat. Allah memang lepas dari tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Allah. Tetapi di balik itu Allah menunjukkan kasih-Nya dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Mungkin ilustrasi yang lain, Saudara Bruce, sama seperti tangan kanan dan tangan kiri. Kalau saya boleh tanya, pilih yang mana, kanan atau kiri? Ya. Biasanya pilih yang kanan. Pilih yang kanan. Kalau nggak ada yang kiri kan repot juga. Jadi saya maksud itu mungkin ilustrasi sederhana yang saya ambil antara murka Allah dan kasih Allah seperti tangan kanan dan tangan kiri saling apa? Saling melengkapi. Nah, tadi pendeta sudah membahas panjang lebar tentang kasih Allah. Begitu besarnya kasih Allah sehingga dia mau menjadi mau membayar upah daripada dosa dengan kematian dirinya dalam wujud Yesus Kristus ya tadi. Nah, mungkin sedikit lagi tambahan tentang kasih Allah. Kita perlu tahu bagaimana sih kasih. Nah, apakah kasih yang Allah maksudkan sama seperti kasih yang pendeta tunjukkan kepada istri atau kepada anak tadi kan? Kan sama. Kita melarang anak karena kita mengasihi dia, kita tidak ingin dia celaka, kita tidak ingin kakinya terbakar karena kena knalpot. Apakah kasih Allah itu dapat disetarakan dengan kasih kita kepada keluarga kita atau ada wujud yang lain? Oke. Kita tidak bisa menyetarakan kasih Allah kepada kasih kita khususnya di rumah tangga. Tetapi untuk melihat gambaran sedikit tentang kasih Allah bisa. Yang melihat gambaran sedikit bisa. Tadi unik juga pertanyaannya seperti hubungan suami istri. Saya tidak tahu apakah rasa sayang istri masing-masing kita pada waktu bulan tua dan bulan muda sama atau enggak, saya tidak tahu juga. Tapi biasanya ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan ya. Kalau baru ditransfer agak senyum lebih lebar dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita pelajari budaya Alkitab paling tidak ada 4 kata kasih. Ya kita sama-sama tahu eros, philia, storge dan agape. Nah, khusus kasih Allah adalah kasih agape. Sering orang mengatakan kasih agape itu adalah kasih tanpa menuntut balas. Tapi bagi pengertian saya bukan begitu, Saudara Bruce. Buktinya Allah katakan kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintah-perintahku. Ada imbal balik. Jadi kasih agape itu diterjemahkan dalam bahasa lain yaitu charity. Bukan love, tapi charity. Apa charity? Banyak gereja-gereja yang mengadakan charity klinik, charity konser, atau dalam bahasa Indonesianya adalah cuma-cuma, pengobatan cuma-cuma, konser cuma-cuma. Jadi di dalam kegiatan itu prinsipnya adalah satu gereja membuat satu kegiatan kesehatan, penyembuhan kayak itu atau bakti sosial, kan tidak dipilih. Oh, tunggu dulu, umur sekian boleh datang, status ekonominya begini, tidak. Siapa saja boleh datang. Itu mengartikan bahwa agape, charity, yang artinya kasih berlandaskan prinsip. Allah prinsipnya adalah kasih. Bagaimanapun keberadaan kita, Allah ingin tetap menunjukkan apa? Kasih-Nya. Sama seperti pernyataan tadi. Ya, pernyataan di dalam pelajaran hari Minggu bahwa pengorbanan Yesus tidak membuat Allah mengasihi kita. Tetapi karena Allah sudah mengasihi kita, makanya Yesus diizinkan untuk apa? Bukan diizinkan, saya maksud Yesus mengambil posisi sebagai penebus. Ya, penebus bagi umat yang apa? Yang berdosa. Luar biasa pelajaran kita
saya ingin ambil sebuah kalimat di dalam pelajaran bagian awal pelajaran kita itu. Penebusan dosa sangat dalam, sangat berat, amat sangat besar, sehingga kita hanya memahami apa yang kita dapat mengerti. Ya. Jadi bukankah masih banyak sisi daripada penebusan ini yang belum kita pahami? Benar. Nah, saya jadi bertanya, bagaimana cara kita mengekspresikan bahwa kita benar-benar memahami, mengerti, dan mengalami pengorbanan Allah yang begitu besar, walaupun dikatakan hanya sedikit yang kita pahami. Tapi dari yang sedikit ini, bagaimana harusnya itu merubah kita? Nah, saya jadi teringat, sebelum pendeta menjawab, saya jadi teringat di Filipina, bagi saudara-saudara yang pernah ke sana, ada sebuah daerah di sana yang menjalankan satu tradisi, yaitu setiap Paskah mereka mencambuk diri mereka, mereka memberikan dirinya disalibkan secara literal, saudara. Mereka dipakukan, mengizinkan tangannya dipaku dan disalib, salib yang terbuat dari kayu. Dan ini sebagai, saya kira, ekspresi mereka bagaimana mengalami penderitaan seperti Kristus mengalami penderitaan ini. Nah, apakah pelajaran kita juga menyinggung bahwa kita perlu berbagi dalam penderitaan Allah. Apakah kita harus menderita secara fisik seperti ini untuk benar-benar mensyukuri, oh Tuhan, Engkau mengasihi aku, inilah cara saya mengasihi Engkau, aku mau. Apakah penderitaan seperti ini yang dimaksud atau dalam bentuk yang lain? Bagaimana, pendeta? Oke, terima kasih Saudara Bruce. Saya ingin tambahkan sebelum menjawab pertanyaan itu. Kematian Kristus itu sudah diberitahukan pada saat Adam jatuh ke dalam dosa. Itu luar biasa. Bahkan jauh sebelum itu sudah diberitahu. Tetapi Alkitab mencatat, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, langsung kabar baik itu dikatakan, akan datang seorang juru selamat, mati di atas kayu apa? Kayu salib. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Apakah memang harus kita menderita fisik? Apakah kita harus menderita fisik? Saya tidak tahu apakah saudara-saudara perhatikan atau saudara Bruce juga pernah alami waktu nonton main bola, ya. Di sana pemain menendang, kaki kita ikut tendang, enggak? Ikut tendang, enggak? Artinya apa? Bahwa kita punya pikiran, kita punya perasaan menyatu dengan apa? Permainan itu. Lalu saya ingat satu peristiwa waktu saya masih melayani di Sumatera. Saya biasa bawa kendaraan, tapi kali ini saya duduk di bangku sebelah, lalu teman bawa kendaraan. Tentu cara bawa kendaraan kita berbeda. Bukan? Ya. Jadi teman saya injak rem, saya juga ikut injak rem, padahal nggak ada rem di sebelah situ. Kenapa? Karena saya, pikiran dan hati saya berada di mana? Di tempat itu. Kursi supir ya. Ya, di kursi supir. Seperti bermain bola. Begitu juga para ibu, para wanita waktu nonton tayangan, menangis juga. Sinetron ya, sinetron. Nah, itu loh. Ya saya maksud, kan tidak semua orang yang menonton itu mengalami peristiwa itu. Tetapi direnungkan, diresapi, ya hati dan pikiran, sehingga kita terbawa dengan apa? Dengan peristiwa itu. Kenapa saya katakan demikian? Seandainya kita nonton tayangan televisi sepak bola, 10 orang nonton, belum tentu 10-nya mau nendang yang nonton itu. Ya mungkin hanya 2-3 orang. Kenapa? Karena tidak semua orang hati dan pikirannya ada di mana? Ada di sana. Kembali kepada yang tadi. Ya. Kita tidak perlu menderita apa? Menderita fisik. Tetapi yang Yesus inginkan adalah apakah pengorbanan Yesus itu diimani oleh siapa? Oleh kita. Nah, ekspresinya akan kelihatan keluar. Ya, kembali saya ambil ilustrasi. Ini lagi booming ini sepak bola di Indonesia. Bahkan kita dengar ada orang-orang Indonesia yang bermain di Liga Italia, ya di Eropa sana. Yang saya maksud adalah pada waktu sedang demam bola, banyak orang-orang muda yang menggunakan kostum bola, membicarakan para pemain bola, bergaya seperti apa pemain bola. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah demam kematian Yesus Kristus itu menjadi bagian kehidupan kita? Itu yang menjadi persoalan. Ya, baru kita lewati Desember, mayoritas orang Kristen rayakan hari Natal.
aduh hampir semua warna merah. Ya December fever lah istilahnya, warna merah apa saja ada sangkut pautnya dengan Sinterklas. Pertanyaan mendasar kembali adalah, apakah kematian Yesus Kristus itu mempengaruhi kehidupan kita? Atau istilah demam Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan yang paling mendasar yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pendeta. Jadi kita perlu merasakan bagaimana penderitaan Kristus itu dalam wujud bukan secara fisik, tapi secara pikiran kita. Dan saya kira hamba Tuhan Ellen G. White mempunyai tulisan yang sangat baik tentang hal ini dalam pelajaran hari Jumat. Kalau saudara perhatikan di sana dalam paragraf yang terakhir, Ellen G. White adalah seorang penulis yang sangat produktif, dan dia menulis begitu banyak buku yang memberi kekuatan iman. Nah, di dalam pelajaran hari Jumat paragraf yang terakhir, jika kita merenungkan perkara surgawi, iman dan kasih kita akan makin bertumbuh kuat. Perkara surgawi yang bagaimana? Kita mundur dalam bagian pertama paragraf, kemurahan dan kasih Yesus yang tiada batasnya, pengorbanan yang diberikan kepada kepentingan kita, paragraf yang terakhir. Nah, kalau kita terus merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, maka iman kita akan bertumbuh kuat. Kita akan bertumbuh kuat, ya. Doa kita semakin berpadu dengan iman dan kasih. Nah, mungkin ada hal-hal tambahan terakhir Pendeta sebelum kita akhiri program ini. Baik, kembali Saudara Bus dan pemirsa dimanapun Anda berada, apakah kematian Yesus Kristus itu mempengaruhi kehidupan kita? Seperti orang muda katakan, demam bola. Mungkin kita buat satu jargon di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, demam kematian Yesus Kristus, agar itu bisa merubah kehidupan kita, agar bisa dilihat oleh orang lain bahwa kita memang merenungkan, mengimani kematian Yesus Kristus. Kita sudah dipersatukan oleh Yesus Kristus, dan dikatakan kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Itu pesan saya yang terakhir. Terima kasih Pendeta Panjaitan, dan saya kira dengan kalimat-kalimat itu kita semua boleh sekarang merangkumkan isi dari pelajaran ini, dan iman kita semakin bertumbuh, iman kita dikuatkan, menjadikan kita orang-orang Kristen yang semakin tangguh di dalam iman dan kepercayaan kita. Demikianlah pendalaman Alkitab kali ini, dan saat ini kita akan berdoa bagi pemirsa sekalian. Pendeta Panjaitan, silakan. Kembali kami bersyukur Tuhan karena berkat-Mu kepada masing-masing kami. Kami kembali bertemu di dalam acara ini untuk kembali mempelajari tentang firman-Mu. Kabar baik Tuhan, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, mempersatukan kami dengan Allah yang di sorga ya Tuhan. Terima kasih atas kabar baik ini. Tuhan, berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya segala kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan akan penuhi. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.